Halo, selamat pagi buat mahasiswa dan mahasiswi ibu semua. Hari ini kita kembali bertemu pada perkuliahan kita, mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Ibu harapkan Anda semua berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti perkuliahan kita hari ini dengan baik juga. Minggu lalu kita telah membahas bersama dan menyepakati kontrak perkuliahan, dan kita juga sudah melihat rincian dari setiap pertemuan yang akan kita laksanakan dalam satu semester ini, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Ibu harapkan walaupun perkuliahan kita saat ini kita laksanakan secara daring, kita belum bisa bertemu langsung karena kondisi ini tidak mengurangi hikmat ataupun isi dari materi perkuliahan kita. Sesuai dengan RPS, pertemuan kita hari ini, pertemuan kedua, membahas tentang konsep dasar dan prinsip dari penelitian tindakan kelas. Jadi hari ini kita akan belajar sebenarnya penelitian tindakan kelas itu apa sih, terus bedanya dengan penelitian-penelitian yang lain yang non penelitian tindakan kelas. Langsung saja kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Anda juga bisa sambil membuka e-book yang telah Ibu share di e-learning. Jadi sambil melihat video yang Ibu sajikan hari ini, Anda juga bisa membuka e-book sehingga kita bisa membandingkan penjelasan Ibu dengan isi dari materi penelitian tindakan kelas yang ada di buku yang telah Ibu share. Hari ini pertemuan kita akan membahas yang pertama tentang pengertian dari penelitian, baru yang kedua memahami pengertian penelitian tindakan kelas, dan yang ketiga adalah memahami prinsip dasar dari penelitian tindakan kelas. Jadi itu yang mau kita bahas hari ini. Nah, nanti juga di dalam pertemuan kita hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penelitian tindakan sebelum kita bahas ke penelitian tindakan kelasnya, karena banyak yang bertanya, mungkin Anda juga bertanya gitu kan, apa bedanya penelitian tindakan dengan penelitian tindakan kelas? Sama-sama ada tindakannya. Langsung saja ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengertian penelitian, tentunya Anda juga mungkin sebelum perkuliahan hari ini telah membaca materi yang atau buku yang Ibu share pada pertemuan kita. Jadi mungkin juga sebelumnya dari mata kuliah lain yang berhubungan dengan metode penelitian sudah membahas tentang pengertian penelitian. Jadi Ibu tidak akan ulas lagi secara detail, Ibu akan ulas secara ringkas saja di sini, bahwa penelitian itu adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seorang peneliti. Katakanlah di sini Anda sebagai mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tujuan untuk mencari atau menemukan jawaban secara ilmiah. Nah, secara ilmiah melalui langkah-langkah atau prosedur yang sudah tertulis untuk mendapatkan data, kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisa data tertentu, dan akhirnya dapat satu kesimpulan. Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian, ya tentu saja ada kaitannya antara masalah yang ada, terus kita harus cari atau bandingkan dengan teori yang relevan dengan masalah tersebut. Nah, untuk membuktikan teori tersebut kita harus mencari data. Bagaimana kita mendapatkan data atau mencari data? Untuk itulah dilakukan penelitian. Setelah data dapat, dikumpulkan datanya, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan. Jadi itu secara ringkas pengertian tentang penelitian.
Nah, ini ada Ibu buat ada 6 pengertian tentang penelitian. Nanti Anda bisa baca juga melalui slide PowerPoint yang Ibu share pada e-learning. Sudah Ibu share ya, jadi kalian bisa lihat. Ini hanya tambahan dari penjelasan PowerPoint tersebut. Nah, tentu saja untuk kita melakukan penelitian ini sesuai dengan tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ada beberapa langkah yang tidak bisa kita lewati dalam proses penelitian. Ada 5 langkah utama yang Ibu jelaskan di sini ya. Yang pertama, harus ada kajian terhadap masalah yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan kajian teoritis terhadap permasalahan yang akan diteliti, kemudian dirumuskan dan dibuat hipotesis. Kalau waktu mata kuliah metodologi penelitian, kalian pasti sudah tahu ya hipotesis itu apa. Hipotesis itu adalah jawaban sementara yang dibuat dalam suatu pelaksanaan penelitian. Nah, selanjutnya mengumpulkan data empiris yang nantinya data-data ini digunakan untuk pengujian hipotesis. Langkah yang keempat yaitu mengadakan uji hipotesis, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Jadi kalau Ibu jelaskan seperti ini, sepertinya langkah dalam penelitian itu sangat ringkas ya secara teori. Tapi dalam pelaksanaannya, kelima langkah ini tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Sehingga untuk satu penelitian itu kita butuh waktu berminggu-minggu, berbulan, bahkan ada yang penelitiannya sampai tahunan gitu. Tujuannya hanya satu data yaitu untuk mendapatkan jawaban dari hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Oke, jadi secara umum langkah utama dalam penelitian ada 5 tadi ya, Ibu sudah jelaskan. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang sering bertanya atau bahkan Anda sendiri juga bertanya, apa sih hubungan antara penelitian dengan penelitian tindakan dan nanti penelitian tindakan kelas gitu. Sekarang kita coba ulas dulu hubungan penelitian dengan penelitian tindakan. Jadi di sini Ibu sajikan ada 2. Yang pertama itu penelitian deskriptif. Ada beberapa ciri khas yang dibuat yang menunjukkan ini jenis penelitiannya deskriptif. Kalau Anda semua pernah membaca jurnal, nanti dalam mata kuliah ini salah satu tugas pokok kita adalah review jurnal juga ya, yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Di metode penelitiannya nanti ada di situ ditulis metode penelitian atau jenis penelitiannya, yaitu pasti ada beberapa penelitian yang dibuat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif misalnya, atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuasi eksperimen, atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D atau riset dan development, penelitian pengembangan dan lainnya. Jadi itu beberapa jenis penelitian yang ada. Yang di sini Ibu ulas ada 2, yaitu penelitian deskriptif dan satu lagi nanti penelitian eksperimen. Jadi bedanya apa gitu kan? Penelitian deskriptif itu sendiri pada intinya secara ringkas itu tidak ada perlakuan yang diberikan pada penelitian deskriptif ini, sehingga kalau penelitian deskriptif itu memang menyajikan atau mengungkapkan data yang sebenarnya terjadi di lapangan atau keadaan yang sebenarnya. Nah, bedanya dengan penelitian eksperimen itu biasanya ada variabel yang dimanipulasi. Makanya nanti dalam penelitian eksperimen itu variabelnya ada 2 bahkan 3, ada variabel bebas dan ada variabel terikat, atau dalam bahasa Inggrisnya sering dibuat variabel kontrol dan variabel eksperimen. Jadi yang dikontrol itu yang tidak diberi perlakuan, dan yang
eksperimen, itulah yang diberikan perlakuan. Jadi nanti akan didapatkan perbedaan antara variabel yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan, atau variabel yang terikat dengan variabel bebasnya. Jadi itu secara ringkas perbedaan antara penelitian deskriptif dengan penelitian eksperimen. Jadi nanti lebih detail Anda semua bisa membaca kembali buku metodologi penelitian terkait dengan jenis-jenis penelitian. Nah, kita lanjut. Beberapa orang ada yang menyatakan bahwa penelitian tindakan itu merupakan penelitian eksperimen dengan ciri yang khusus. Di sini ada dibuat ya. Dalam penelitian eksperimen, peneliti ingin mengetahui akibat dari suatu perlakuan, treatment atau tindakan dari sesuatu yang dilakukan. Untuk itu, pada penelitian tindakan, peneliti mencermati kajiannya pada proses dan akibat dari tindakan yang dibuatnya. Sehingga dari hasil pencermatan tersebut dapat dilakukan tindakan berikutnya sehingga diperoleh informasi yang mantap tentang dampak tindakan yang dibuatnya. Jadi dari pengertian sebelumnya tadi jelas di sini bahwa penelitian tindakan itu memang ada aksi yang dilakukan di dalam penelitian tersebut. Jadi itu dia ya. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang penelitian tindakan. Nah, sekarang kita masuk kepada penelitian tindakan kelas. Nah, di sini nanti kita bisa lihat perbedaannya. Ada tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas atau PTK ya, Ibu buat saja PTK supaya lebih ringkas. PTK itu merupakan bagian dari penelitian tindakan. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi penelitian tindakan kelas itu sebenarnya tidak terlepas dari penelitian tindakan itu sendiri. Nah, secara teori ada yang dikemukakan para ahli, penelitian tindakan itu ada dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yaitu yang pertama adalah penelitian tindakan partisipasi atau participatory action research. Apa artinya ini gitu ya kan. Jadi kalau penelitian tindakan partisipasi itu sebenarnya itu penelitian yang dilakukan yang lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat, rasa ikut memiliki program, dan analisis masalah sosial berbasis masyarakat. Nah, jadi makanya di sini dibuat dia namanya penelitian tindakan partisipasi, karena yang terlibat dalam penelitian ini skalanya itu biasanya besar dalam satu masyarakat tertentu. Dan yang selanjutnya adalah penelitian tindakan kritis atau critical action research. Nah, ini apa bedanya dengan penelitian yang pertama? Kan seperti itu ya. Jadi kalau critical action research ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang secara kolektif mengkritisi atau mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan komitmen yang tidak dijalankan gitu. Jadi bisa dikatakan ini lebih kepada penelitian untuk mengkritisi komitmen sehingga situasi yang terjadi pada keadaan itu sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Mungkin seperti itu ya secara sederhana. Nah, kemudian yang ketiga adalah penelitian tindakan institusi atau institutional action research. Nah, ini apalagi ada banyak ya pengertiannya. Nah, untuk penelitian tindakan institusi ini biasanya sih yang melakukan adalah pihak manajemen atau orang-orang yang bekerja di dalam satu manajemen tertentu. Intinya
bahwasanya penelitian tindakan yang dilakukan ini adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam organisasi atau kelompok manajerial tertentu. Nah, jadi bedanya itu ya. Kalau tadi penelitian tindakan partisipasi, dia di masyarakat. Nah, untuk penelitian tindakan kritis ini lebih kepada tindakan protes terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan komitmen gitu. Baru penelitian tindakan institusional ini biasanya lebih kepada pihak-pihak manajemen manajerial yang terlibat. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Nah, jadi jelas di sini ya bahwasannya PTK atau penelitian tindakan kelas itu merupakan bagian dari penelitian tindakan. Jadi bukan berbeda antara penelitian tindakan dengan penelitian tindakan kelas, tapi penelitian tindakan kelas itu merupakan bagian dari penelitian tindakan. Oke, jadi di sini semoga yang Ibu sampaikan ini kalian boleh mengerti. Nanti boleh dibaca kembali bukunya ya. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi kita, yaitu pengertian dari penelitian tindakan kelas. Nah, ini yang merupakan mata kuliah kita hari ini. Jadi tadi kita sudah pahami bahwa penelitian tindakan kelas itu merupakan bagian dari penelitian tindakan. Jadi secara ringkas atau secara singkat, penelitian tindakan kelas itu dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Untuk apa? Yaitu untuk refleksi terhadap diri sendiri. Jadi refleksi terhadap pengajaran yang sehari-hari dilakukan oleh guru, mungkin mau merefleksi terhadap model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran, terhadap metode atau media yang digunakan dalam pembelajarannya, dengan satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki kinerja, dalam hal ini kita katakan guru, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu dapat berjalan dengan baik dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Jadi PTK ini sebenarnya lebih kepada refleksi diri. Nah, di sini dikatakan bahwa PTK adalah bentuk inquiry atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri. Jadi refleksi atau refleksinya diri sendiri gitu. Contoh sederhananya seperti ini ya. Selama saya jadi guru, saya mengajar, sepertinya saya sudah semangat sekali gitu. Tapi kok siswa saya tidak semangat? Di mana salahnya ya? Gitu. Apakah karena siswanya memang tidak bisa memahami materi yang saya sampaikan, atau karena materi yang saya sampaikan terlalu tinggi, atau saya yang asik sendiri gitu. Jadi mau merefleksi itu sehingga dibuat penelitian tindakan kelas ini. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas tentunya ada beberapa orang atau unsur yang terlibat, yang pastinya guru, siswa, ada juga kepala sekolah gitu. Jadi memang penelitian tindakan kelas ini tadi namanya juga udah kelas ya. Kelas ini pasti dalam kelas pendidikan gitu. Makanya penelitian tindakan kelas ini memang harus dilakukan di dalam kelas. Nah, tujuan utamanya seperti dari awal tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas ini untuk memperbaiki apa? Memperbaiki dasar pemikiran, baru praktik-praktik mengajar, memperbaiki pemahaman dari praktik mengajar, serta memperbaiki situasi atau lembaga tempat praktik tersebut yang dilakukan. Jadi tujuan utamanya bukan tujuannya menghukum, tapi tujuan utama penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memperbaiki melalui refleksi. Itu ya, jadi jangan nanti kalau Anda sudah lulus dari S1 PGSD
kemudian sudah jadi guru, kemudian disuruh membuat laporan penelitian tindakan kelas. Ini kalian Anda laporkan yang baik-baik semua gitu. Oh, tidak bisa seperti itu. Tentunya Anda harus profesional. Anda laporkan keadaan sebenarnya yang terjadi di kelas Anda, kemudian Anda buat tindakan apa yang sudah Anda lakukan pada kelas Anda dan hasilnya seperti apa. Jadi dari situlah kita bisa refleksi. Jika sudah dibuat tindakan ini, hasilnya gimana? Meningkat atau menurun? Oh, meningkat, berarti cocok diterapkan gitu. Kalau hasilnya menurun, berarti tidak cocok atau kurang cocok diterapkan. Oke, kita lanjut ya. Jadi penelitian tindakan kelas, seperti namanya penelitian tindakan kelas, pasti ada ciri-ciri khusus yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tindakan yang lain. Yang pertama, dalam penelitian tindakan kelas itu ada yang namanya adanya tindakan atau action yang real atau nyata. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi memang dipraktekkan. Misalnya, selama ini Anda mengajar hanya menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Nah, gitu. Nah, kali ini Anda coba mengajar dengan dengan menggunakan metode audiovisual. Selain Anda berbicara, Anda sajikan gambar, Anda juga sajikan video. Nah, seperti itu. Ada tindakan nyatanya. Tidak hanya tertulis di RPP, tapi Anda lakukan sesuai dengan yang tertulis di RPP tersebut. Baru yang kedua, tindakan itu dilakukan pada situasi alami, bukan dalam laboratorium, dan ditujukan untuk memecahkan permasalahan praktis. Ya. Jadi memang penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru sendiri di dalam kelasnya sendiri. Jadi bukan kita ayo ke laboratorium kita melakukan eksperimen tindakan kelas, bukan seperti itu. Ini memang real betul-betul. Nanti kita lihat apakah langsung perubahan atau tindakan yang dilakukan itu memberikan dampak atau tidak terhadap kelas kita. Baru yang ketiga, penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan penelitian yang tidak saja berupaya untuk memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiahnya. Secara sederhananya yang poin 3 ini adalah dengan menggunakan satu tindakan yang nyata, kita harapkan memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melaksanakan proses ilmiah di sini. Proses ilmiahnya yang mana? Ya dari tindakan yang kita lakukan. Tindakannya apa? Misal selama ini di kelas Anda tidak pernah dilakukan praktek. Jadi tindakan yang nyata yang Anda lakukan adalah melakukan praktek. Tentunya Anda harus membaca teori-teori tentang praktek atau praktikum. Nah, itu merupakan kajian ilmiah. Sehingga tadi di sini dikatakan bahwasanya penelitian tindakan kelas itu tidak hanya memecahkan masalah atau mencari solusi dari masalah yang disampaikan, tapi juga secara tidak langsung kita sudah melakukan kajian ilmiah. Oke, sampai situ ya mengenai ciri-ciri dari penelitian tindakan kelas. Namanya juga ciri-ciri, berarti ada yang khas di situ, ada 3 tadi ya. Kita lanjut ciri, kemudian ada prinsip. Prinsip ini hal-hal yang tidak boleh dilanggar di dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penelitian tindakan kelas dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang alamiah. Alamiah berarti memang Anda betul-betul melakukan penelitian ini tanpa memaksa atau memanipulasi hasil dari penelitiannya gitu. Kalau memang dengan menggunakan aksi tadi hasilnya masih belum tuntas, ya lakukan lagi aksi yang lain sehingga nanti hasilnya tuntas. Jangan hanya untuk laporan supaya dilihat baik, Anda buat hasilnya baik padahal hasil kenyataan dari penelitian itu tidak baik. Yang kedua, adanya inisiatif guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi bukan hanya keperluan untuk laporan penelitian, tapi ada niat memang dari Anda sendiri nanti sebagai guru
Anda ingin pembelajaran dalam kelas Anda itu dapat terlaksana dengan baik, betul-betul dari hati Anda, seperti itu. Baru yang ketiga, ada analisisnya. Analisis SWOT, di mana kelemahan, di mana kekuatannya, sehingga kita bisa memanfaatkan kelemahan itu menjadi kekuatan kita. Baru yang keempat, adanya upaya secara konkret. Kelima, merencanakan atau melaksanakannya dengan SMART. Ini nanti ada penjelasannya ya, SMART itu apa. Jadi ada upaya konkret, bukan hanya teori. Hipotesis tadi. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa secara teori. Tapi kalau Anda tidak melakukannya, tidak melaksanakan langkah-langkah pada model pembelajaran tipe START tadi, bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Makanya ada upaya yang nyata yang dilakukan, tindakan nyata yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Nah, dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya Anda harus merencanakan apa saja yang harus dilakukan dalam penelitian tersebut. Saya menyebut saya di sini ada disingkat dengan SMART. SMART itu apa? Ini ada ya, sudah Ibu buat. SMART itu S-nya, S yang pertama adalah spesifik, khusus, tidak terlalu umum atau luas. Jadi memang betul-betul tindakan yang mau Anda lakukan dalam kelas itu harus ambil yang lebih spesifik. Apa yang mau tindakan yang dilakukan di kelas ini. Yang misalnya tindakan yang harus saya lakukan adalah saya mau menggunakan metode pembelajaran audiovisual. Ya udah, itu dulu fokusnya. Jangan menggunakan audiovisual dengan ini udah fokus aja satu dulu gitu. Baru M, manageable, dapat dikelola dan dilaksanakan. Nah, ini dia udah ada spesifik yang kita catat, baru ya betul-betul itu memang dilaksanakan dengan baik. Baru hanya acceptable atau dapat diterima lingkungan. Lihat kembali kelas Anda gitu ya. Jangan paksa menggunakan media pembelajaran audiovisual jika aliran listrik dalam kelas Anda tidak ada. Ada aliran listrik tapi tidak ada alat seperti LCD proyektor atau laptop. Bagaimana Anda bisa menggunakan media pembelajaran audiovisual? Karena untuk menampilkan audiovisual itu kan harus ada listrik, harus ada alatnya, yaitu laptop, speaker, LCD proyektor, sehingga yang melihat itu bukan hanya Anda tetapi juga peserta didik. Baru yang keempat, R-nya itu realistik. Realistik ini sebenarnya hampir sama dengan acceptable tadi ya. Ya, yang real aja, yang memang nyata gitu. Baru T-nya adalah time bound atau terencana, terikat oleh waktu. Jadi sudah jelas, pada pertemuan kesekian saya mau menggunakan ini dan seterusnya. Jadi kalau dalam pembelajaran di kelas sebenarnya harus sesuai dengan RPP lah. RPP itu kan sudah dirancang dia ya, pertemuan keberapa, materinya apa dan seterusnya sudah dirancang. Oke, baik. Jadi itu tadi beberapa prinsip-prinsip dasar dalam penelitian tindakan kelas. Nah, sebagai akhir dari perkuliahan kita hari ini, Ibu simpulkan bahwa dalam penelitian tindakan kelas itu tidak ada tindakan sewenang-wenang dari guru terhadap siswanya. Tadi sudah Ibu jelaskan juga. Ini memang sifatnya harus alami dan dari guru, memang betul-betul keinginan dari guru, bukan karena kebutuhan untuk laporan penelitian saja. Sehingga kalau hasil belajarnya dalam kelas tersebut belum tuntas, jangan Anda sebagai guru menyatakan ya siswa ini kan saya udah membuat hal yang terbaik, tapi karena Anda tidak bisa menerima, siswa tidak bisa menerimanya, maka Anda nyatakan bahwa siswa Anda itu tidak pintar gitu. Belum tentu ya. Baru yang kedua, kemampuan siswa harus dipertimbangkan. Benar, ini sama ya, hampir sama dengan tindakan sewenang-wenang. Jangan Anda paksakan siswa Anda
bisa memahami bisa mengucapkan pidato dalam bahasa Inggris, sedangkan dia untuk belajar bahasa Inggris aja, mengartikan bahasa Inggris aja belum tahu gitu. Mengartikan perkataannya, bagaimana dia bisa merangkai satu kalimat dalam bahasa Inggris, sedangkan untuk menyebutkan satu kata dalam bahasa Inggris aja dia belum mampu. Contohnya apa bahasa Inggris bunga gitu, flower kan, apa bahasa Inggrisnya kebun, garden. Nah itu saja dia belum mampu, bagaimana dia bisa membuat rangkaian kalimat dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak, itu sih intinya. Baru yang ketiga, apakah penelitian tindakan yang akan dilakukan memberatkan siswa atau tidak? Ya hampir sama sih. Intinya kan dalam penelitian tindakan kelas itu tujuan kita adalah memperbaiki pembelajaran, bukan kita mau menonjolkan sesuatu hal dalam pembelajaran tersebut. Makanya kita harus lihat, ini memberatkan siswa enggak ya? Jangan-jangan siswa setelah ini jadi stres kan gitu. Anda paksakan harus menggunakan model kooperatif tipe jigsaw gitu, sementara kondisinya tidak mendukung dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah harus diwaspadai kemungkinan adanya rekayasa kesepakatan di antara guru dan siswa. Nah, ini biasanya terjadi untuk keperluan laporan sih. Aku ditegur pimpinan, misal seperti itu ya, sehingga dikaranglah hasilnya tidak sesuai dengan yang didapatkan. Hasilnya dibuat baik, semua meningkat, tuntas semua siswanya, seperti itu. Nah itu semua kembali ke diri kita masing-masing, khususnya nanti Anda sebagai calon guru. Jadi apapun yang Anda lakukan di kelas itu, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan potensi siswa, untuk mengembangkan kelas Anda, bukan untuk kepentingan Anda sendiri. Oke, baik mahasiswa dan mahasiswi Ibu semua, demikian tadi penjelasan singkat materi untuk perkuliahan kita hari ini, konsep dasar dan prinsip penelitian tindakan kelas. Ya, Ibu memang tidak bisa menjelaskan ini secara terperinci karena tentunya akan memakan waktu yang banyak. Semoga dari video singkat dengan durasi sekitar 30 menit ini memberi tambahan pengetahuan kepada Anda semua. Apabila ada pertanyaan yang masih kurang jelas terkait dengan materi kita hari ini, Anda bisa tuliskan di e-learning melalui open forum yang sudah Ibu buatkan, sehingga kita dapat berdiskusi bersama kembali tentang materi yang kita pelajari hari ini. Baik, selamat pagi buat kita semua, tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.